Oke, kita masuk ke sistem instalasi pengolahan air minum. Kalau tadi sistem instalasi pengolahan air bersih. Nah, jadi air minum itu adalah air yang layak secara peraturan ya atau standar untuk dijadikan sebagai air minum. Jadi jika ada satu saja parameter yang tidak memenuhi syarat, maka air tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai air minum. Nah, pemakaian air minum yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan gangguan kesehatan ya, seperti yang sudah dituangkan dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi pertama, proses pengolahan air minum dari bangunan intake ini adalah bangunan pengambil atau penangkap air dari sumber. Kemudian pada bangunan intake ya terdapat penyaringan kasar yang berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran seperti partikel ya, kerikil, kayu ya, sampah ataupun partikel lainnya di dalam air. Kemudian tipe bangunan intake yang banyak digunakan seperti tipe saluran biasanya digunakan untuk air sungai yaitu tipe pintu. Ya, dan tipe pengambilan air bakunya berasal dari danau, bendungan atau dam. Ya, yaitu menggunakan menara. Kemudian masuk ke presedimentasi, ini adalah proses awal yang dilakukan untuk menghilangkan padatan tersuspensi yang menyebabkan kekeruhan pada air. Ini dilakukan menggunakan sistem gravitasi ya, jadi air dibiarkan dalam waktu tertentu sehingga terpisah antara padatan dengan air bersihnya. Kemudian nilai Reynolds ya dan bilangan Froude ini harus memenuhi standar agar terjadi pengendapan yang ideal. Ya, biasanya di bawah 2000, nilai NRE-nya atau NFR-nya di atas 10 sampai 5 agar tidak terjadinya aliran pendek. Kemudian koagulasi. Proses koagulasi merupakan suatu proses penambahan senyawa kimia atau koagulan untuk menstabilkan koloid dan partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air melalui pengadukan cepat agar terbentuk gumpalan yang lebih besar. Nah, menurut Said, koagulan berfungsi sebagai penggumpal partikel padat tersuspensi zat warna koloid untuk membentuk gumpalan yang lebih besar atau disebut dengan vlog. Sehingga vlog-vlog tersebut akan mengendap ya. Pemilihan zat koagulan harus mempertimbangkan jumlah dan kualitas air, turbiditas air baku dan lainnya. Tujuan koagulasi pertama untuk mengurangi kekeruhan disebabkan oleh partikel koloid anorganik maupun organik. Kemudian mengurangi warna, jadi menjadi lebih jernih yang disebabkan oleh partikel koloid dalam air. Kemudian mengurangi bakteri-bakteri patogen seperti alga dan organisme plankton lainnya di dalam air. Dan juga mengurangi bau dan rasa yang diakibatkan oleh partikel koloid dalam air. Nah, ini ada koagulan yang biasanya digunakan untuk proses pengolahan air seperti aluminium sulfat dan juga polialuminium klorid. Kemudian ada flokulasi, ini adalah proses pembentukan vlog ya dengan baik jika pembubuhan koagulan sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Flokulasi merupakan proses penggabungan antar partikel ya sehingga menjadi partikel-partikel yang lebih besar. Kalau sudah menjadi besar partikelnya maka akan mengendap secara gravitasi. Ini tadi sedimentasi sudah, kemudian filtrasi. Nah, filtrasi fungsinya untuk menyaring vlog-vlog halus ya dan juga partikel-partikel koloid yang masih terdapat dalam air yang tidak terendapkan pada unit sedimentasi. Nah, filtrasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu saringan pasir cepat dan juga saringan pasir lambat. Kemudian desinfeksi ini tujuannya untuk menghilangkan bakteri patogen yang biasanya menggunakan klorin atau dikenal dengan proses klorinasi. Nah, keefektifan desinfektan ini dalam membunuh dan menonaktifkan mikroorganisme berdasarkan pada tipe desinfektan yang digunakan. Tipe mikroorganisme
waktu kontak air dengan desinfektan, suhu air, dan karakteristik kimia air lainnya. Reservoir adalah tangki penyimpanan air bersih yang telah melalui proses pengolahan pada instalasi. Jadi reservoir terdiri dari dua jenis, yaitu ground storage dan juga ada elevated storage reservoir. Ground storage reservoir membutuhkan pompa dalam pengoperasiannya. Sedangkan elevated storage reservoir ini pada pengoperasiannya dilakukan secara gravitasi, ya, tidak diperlukan pompa. Nah, ini proses pengolahan air. Jadi dari intake kemudian masuk ke tahap presedimentasi, kemudian masuk ke tahap koagulasi dengan penambahan koagulan. Setelah itu flokulasi, kemudian sedimentasi. Ya, setelah sedimentasi baru dilakukan proses filtrasi. Ya, sedimennya ini diolah atau dibuang ke badan air. Kemudian setelah filtrasi dilakukan proses desinfeksi untuk membunuh mikroorganisme patogen yang masih terdapat dalam air dengan menambahkan kaporit. Ya, setelah itu baru ditampung ke dalam bak reservoir. Ya, di sini ditambahkan kapur. Itu apa? Untuk menetralkan air ya. Misalkan masih sedikit asam atau basah, ini harus dinetralkan. Nah, setelah ini baru boleh dialirkan ke penduduk ya. Artinya airnya sudah siap minum. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.